Saya tidak mau punya presiden dengan track record seperti itu. Dan saya tidak akan lupa itu. Bahwa orang melupakan itu urusan orang lain. Tapi saya tidak akan lupa dengan itu. Dan saya tidak mau sebagai warga negara punya presiden dengan record seperti itu. Anies Baswedan menjadi satu dari 3 capres yang memiliki elektabilitas terkuat di bursa Pilpres 2024. Uniknya, Anies menjadi satu-satunya sosok capres yang bukan berasal dari partai politik. Pendiri SMRC, Saiful Mujani mengatakan, Anies tidak harus menjadi kader partai politik untuk bisa menarik parpol dan mencalonkannya. Artinya, Anies memiliki nilai politik besar bagi pendukung dan bagi rakyat. Anies ini adalah semacam fenomena politik baru, di mana ia memasuki arena politik paling atas di negeri ini, mau menjadi presiden, padahal bukan elit partai, apalagi pimpinan partai. Anggota partai pun tidak. Pada 2-3 tahun lalu, ia mengaku sudah menduga kalau Anies akan masuk atau kompetitif dengan calon lainnya yang tidak asing di politik, seperti Prabowo Subianto dari Partai Gerindra dan Ganjar Pranowo dari PDIP. Prabowo sudah 2 kali mencalonkan diri dalam Pilpres lewat Gerindra. Ganjar merupakan kader partai dan pernah aktif di legislatif dari PDIP. Hal itu yang membuat sosok Anies berbeda dengan Prabowo dan Ganjar. Kalau Ganjar dan Prabowo tidak terlalu istimewa, itu langkah politik normal. Kalau Anies ini menarik, banyak yang memberi harapan kepada Anies, apalagi kalau punya kecenderungan ingin melakukan perubahan. Maka itu masuk akal jika banyak yang memberikan harapan kepada Anies. Saiful menerangkan, setidaknya 2 tahun terakhir sebelum 2023, Anies pada Desember 2022 sempat betul-betul seimbang dengan Prabowo. Bahkan kalau dibaca angka mutlaknya di atas Prabowo, alami kemajuan dari 23 ke 28. Artinya harapan Anies akan menjadi semakin kompetitif terlihat sebelum memasuki 2023, tapi turun memasuki 2023 sampai Mei. Anies mengalami penurunan signifikan dari 28 menjadi 19,7. Dilihat dari perilaku pemilih, elektabilitas Anies menurun. Prabowo mengalami kenaikan dan elektabilitas Ganjar memiliki kecenderungan memang menguat. Tapi belajar dari Turki, pemilu presiden Turki, hasil survei salah total. Erdogan ditempatkan selalu yang terendah, tapi lihatlah apa yang terjadi pada Erdogan. Putaran pertama dia menang dan kemudian jadi presiden terpilih kembali. Ini seolah menguatkan opini publik yang tidak percaya pada survei. Lihat aja Turki, semua hasil survei juga salah. Iya, saya tidak tahu di Turki apa yang dilakukan di Turki ya. Tapi sejauh ini kita alhamdulillah Pilpres kita, survei kita lumayan lah membantu. Ada banyak faktor yang bisa dielaborasi sebagai penyebabnya. Secara psikologis, konteks ideologi kecenderungan kepada politik Islam atau politik kebangsaan yang menekankan kepada Pancasila salah satunya. Tentu banyak yang membantah dan menyatakan kalau Islam dan Pancasila tidak bisa dipertentangkan dan bisa beriringan. Tapi bagi pemilih Islam dan Pancasila bisa dilihat sebagai spektrum. Artinya, pemilih bisa melihat seberapa kuat tingkat kepancasilaan tokoh dan seberapa kuat tingkat politik Islam tokoh. Jika dilihat 3 tokoh paling kompetitif, banyak pemilih yang melihat posisi ideologis mereka. Ada pula dinamika persepsi kondisi ekonomi nasional yang tidak bisa dilepaskan dari kinerja Presiden Jokowi. Dari sana, jika kepuasan tinggi, tentu pemilih akan menilai tokoh-tokoh mana yang dekat dengan Jokowi. Itu ada campur tangan yang buruk yang tidak diperlukan. Walaupun Pak Yusuf Kala bikin referensi bahwa itu menurut temennya, kira-kira begitu kan, supaya aman itu. Jangan cawe-cawe. Oh, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Dengan pengusung perubahan, itu akan dinilai masyarakat positif jika melihat kondisi sekarang buruk. Tapi kalau melihat kondisi sekarang baik, perubahan dilihat sebagai keinginan merubah yang baik. Untuk mengurangi kecurigaan publik terhadap siapa di belakang survei ini, kenapa Saiful Mujani Research and Consulting ini tidak membuka? Kami dibiayai oleh capres tertentu, oleh partai politik tertentu, oleh lembaga tertentu. Mengapa sumber pembiayaan itu tidak dibuka saja? Pertama adalah pasti survei itu membutuhkan biaya. Tapi kalau dikatakan ini istilahnya itu, kalau membuli kita ini tukang survei bayaran itu artinya hasilnya sesuai dengan yang diinginkan oleh yang membayar, ya itu tidak mungkin, tidak bisa dilakukan. Pesanan seperti itu, ya nggak bisa. Buat apa? Buat apa harus survei? Itu mah bisa saya karang aja sendiri kalau seperti itu. Kenapa tidak dilakukan survei seperti ngarang seperti itu? Kalau memang itu berguna. Kalau saya rilis dengan ngarang seperti itu mempengaruhi opini publik, lakukan aja. Kenapa harus survei beneran dengan ongkos yang relatif agak mahal kayak begitu, Barosli? Nah, saya pasti membutuhkan biaya, dan biaya itu pasti tidak datang dari diri saya. Gaji saya sebagai seorang profesor tidak cukup untuk membiayai sendiri seorang survei. Jadi membutuhkan orang, pasar dalam hal ini, siapapun pasar itu, umum, generik.
dan sebuah koran terkemuka sekali yang Litbangnya menyelenggarakan itu. Yang Litbang itu sampai sekarang sering mengumumkan itu juga, itu Litbang itu. Dan dulu fatal betul kekeliruannya. Cuman kita kan semua belajar dari pengalaman itu. Urusan survei biarlah itu urusan para surveyor dan Litbang itulah yang bertanggungjawabkan. Tapi bagian kita adalah mempertanggungjawabkan amanat ini kepada rakyat. Kubu lawan Anies Baswedan masih terus melakukan berbagai cara penjegalan. Meskipun misalnya Jokowi sebagai salah satu seorang yang paling benci Anies sempat disorot tajam oleh para pakar hukum tata negara karena intervensinya dalam menentukan calon presiden, mereka tidak berhenti. Disesalkan dan sangat memprihatinkan ada gelagat dan gejala praktek politik yang tidak positif atau negatif dan bahkan bersifat dekonstruktif merusak, yaitu politik penjagalan yang tidak siap bersaing dan bertanding secara fair dengan upaya mencoba mencari-cari kesalahan dari lawan politik dan menggunakan isu serta narasi yang sebenarnya negatif untuk mendiskreditkan lawan politik. Ini yang terjadi terakhir ini untuk tidak dalam rangka melanggengkan kekuasaannya, kemudian menempuh segala cara dan apalagi cara yang tidak halal, dan dengan menjegal khususnya saya rasakan dan banyak dirasakan Anies Baswedan diupayakan untuk dijegal baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap partai-partai pengusungnya. Selalu dengan semangat pantang menyerah di dalam diri Jokowi, kata Ketua Tim Anies, Sudirman Said, bukannya berkurang, melainkan semakin seru. Sudirman mengatakan, hingga saat ini ada menteri yang terus-menerus melobi partai politik koalisi Anies sambil mempropagandakan bahwa Anies tidak akan bisa menjadi presiden. Mereka betul-betul ketakutan kalau Anies masuk ke istana, dan semua pertanda yang ada menunjukkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak terbendung lagi. Di mana-mana rakyat pendukung Anies menyambut pemimpin perubahan ini dengan gegap gempita. Ini yang membuat para penguasa tidak bisa tidur. Ketika Anies mengadakan kegiatan, massa datang dalam jumlah puluhan ribu. Hal itu bukan hanya satu daerah, tapi saat Anies berkunjung ke berbagai daerah, mereka datang menjumpai Anies dengan biaya sendiri, transportasi sendiri, makan sendiri. Bahkan banyak pendukung yang berkemampuan membiayai orang lain. Pendukung Anies Baswedan datang tanpa ada pengerahan. Merekalah yang menawarkan diri ikut meramaikan sambutan untuk Anies. Tidak ada iming-iming kepada mereka, tidak ada bagi-bagi sembako. Para penguasa yang dilanda kepanikan ini menggunakan segala cara menggoda parpol agar meninggalkan Anies dengan imbalan yang sangat menggiurkan. Ada pula ancaman campur intimidasi, tetapi mereka tidak goyah. Tapi kalau kita lihat algoritma dari kalimat itu, kan sebelumnya ada past event, sequences. Mulai dari Projo mempromosikan 3 periode, lalu ada soal Muldoko mau merampok Partai Demokrat, lalu ada soal 3 periode sistem tertutup, macam-macam di situ tuh. Nah, orang tidak mungkin merumuskan sesuatu di luar grammar itu. Jadi istilah cawe-cawe itu semacam konklusi dari peristiwa itu. Itu yang masuk di benak publik. Jadi publik menganggap cawe-cawe akhirnya diakui oleh Presiden Jokowi sebagai dia mau main curang. Kan dari awal kecurangan itu kan diperlihatkan pelan-pelan tuh. 3 periode ngapain? Presiden juga bilang enggak, itu keinginan dari relawan Projo. Ya tentu karena relawan Projo menganggap Jokowi ingin 3 periode.